Halo, kembali lagi bersama saya dengan Krisna Yosepalusius Siagian dengan NPM 2109-20006. Baik, saya dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah morfologi dengan bahan materi yang saya paparkan, yaitu memahami kata dasar dan dasar kata yang diampu oleh Bapak dosen Immanuel DB Silitonga. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk atau makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Sebagai contoh kata dasar diantaranya yaitu kata makan, minum, tidur, membaca, tulis, masak, dan sapu. Dalam hal ini, sebuah kata dasar akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna ketika mendapat imbuhan. Sebagai contoh kata dasar yang dapat imbuhan. Yang pertama, kata makan ditambah akhiran an. Dibentuk menjadi kata makanan. Kata dasar makan, jika mendapat imbuhan an, menjadi makanan. Di sini fungsinya berubah dari verba menjadi nomina, sedangkan maknanya berubah dari kegiatan makan menjadi benda atau sesuatu yang dimakan. 2. Kata meng ditambah hakim dan ditambah i dibentuk menjadi kata menghakimi. Kata dasar hakim, jika mendapat imbuhan meng dan i, menjadi menghakimi. Di sini fungsinya berubah dari nomina menjadi verba, sedangkan maknanya juga mengalami perubahan dari seseorang yang biasa mengadili menjadi perbuatan mengadili. Kata dasar sangat penting dalam tata kata karena dia merupakan unit terkecil dari bahasa. Kata dasar bisa berubah bentuk, fungsi, dan makna ketika ditambahkan beberapa imbuhan. Pengertian bentukan kata. Kata adalah satuan bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya terdiri dari akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Kata dikombinasikan untuk membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Bentuk kata. 1. Fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Misalnya bunyi a, i, u, e, o. Jika satu fonem saja diganti atau dihilangkan atau bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata. Fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Contoh kasta, kista, kusta. Kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena a, i, dan u.
Contoh lainnya yang fenomenanya berupa huruf konsonan, misalnya kata jari, hari, tari, lari. Kata-kata tersebut dibedakan oleh fonem J, H, T, L. Fungsi fonem itu sendiri untuk membedakan makna perbedaan bunyi. Pada fonem yang membedakan makna ini menegaskan adanya fonem-fonem yang berbeda pula. 2. Morfem. Morfem adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan mempunyai makna. Morfem an, di, me, ter, la jika digabungkan dengan kata makan dapat membentuk kata makanan. Dimakan, memakan, termakan, makanlah, yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan makna kata makan. Morfem boleh dibagi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas dapat menjalankan fungsinya secara mandiri atau dapat diucapkan tersendiri dan dapat diletakkan dalam hubungan kalimat. Contohnya kata buku, uang, orang. Kedua, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari satu makna. Maknanya baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lain. Morfem terikat mencangkup yang pertama awalan ditambah pada bagian depan kata dasar. Misalnya kata membaca, menghafal. Kedua, akhiran ditambah pada bagian belakang kata dasar. Ketiga, sisipan diselip di antara unsur-unsur kata dasar. Misalnya kata telapak atau tapak. Yang keempat, akhiran ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Misalnya imbuhan per ditambah akhiran an dalam kata permainan. Hierarki kata. Hierarki adalah konflik antara berbagai tingkatan organisasi. Contoh konflik yang terjadi di organisasi kelas yaitu konflik antar ketua kelas dan sekretaris dapat terjadi karena ketidaksetujuan karena antar pendapat dari kedua belah pihak. Hierarki kata dapat dimaknai sebagai pengaturan yang menempatkan beragam unsur pada suatu sistem urutan mulai dari tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi atau besar. Sistem ini juga berlaku pada bahasa dalam bentuk bahasa tersusun dari beragam unit yang terbagi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Baik, demikianlah hasil materi yang saya paparkan. Jika ada pengucapan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada teman-teman atau saudara ingin memberikan kritik atau saran, boleh diketik melalui kolom komentar. Dan semoga materi yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Sekian hasil materi yang saya paparkan. Terima kasih.